bisa menyiapkan ban soft, hard atau ban apa gitu ya. Jangan ban sepeda juga gitu, ban yang cocok gitu ya untuk trek yang akan dilintasan. Karena halo guys, kembali lagi di channel gua Imam Towi GP, dan kali ini kita akan membahas tentang Pecco Bagnaia yang bisa berbagai lintasan, dia adaptasi dan akhirnya bisa konsisten menjadi juara dunia. Oke, yang pertama, dan Pecco bukan terkenal hanya karena kecepatannya, tapi karena kemampuannya yang bisa beradaptasi dengan semua sirkuit di MotoGP, termasuk sirkuit yang baru saja masuk ke MotoGP seperti itu. Karena kunci seorang pembalap agar bisa juara dunia adalah bisa mahir mengendalikan motornya di berbagai lintasan agar menjadi podium terus, podium 3, 2 atau 1. Dan jelas Pecco selalu mengamati gitu ya, bukan meramal tapi mengamati bagaimana data atau telemetri cuaca. Juga dia memahami setiap kondisi lintasan itu seperti apa. Jadi Pecco ini selalu mengamati dan dia setup yang cocok untuk motornya ini seperti apa. Karena memang setiap lintasan itu kan berbeda. Ada lintasan yang melawan jarum jam, ada yang memang seperti jarum jam gitu ya. Dan itu harus bisa adaptasi ya, di tikungan mana bisa cepat ataupun bisa akselerasinya lebih menikungnya ke kiri atau ke kanan, yang mana yang lebih cepat seperti itu. Karena lintasan itu ada yang belokannya ekstrim sekali gitu ya, bisa belok, ada yang bisa belok 100 km ketika nikung, ada yang harus mengerem sampai 50 km atau 60 km ketika dia menikung. Itu adalah kunci seorang pembalap, dan Pecco ini sangat pandai dalam memahami lintasan. Dan dia, karena jika ingin kan kalau sebelum balapan atau sebelum kualifikasi kan harus ada latihan dulu ya, latihan biasa gitu ya, bukan latihan basket tapi latihan setup motor. Dan itu Pecco memahami lintasan itu seperti apa gitu ya, dan dia pengalaman dan dia tahu bagian mana dia cepat, bagian mana dia yang kurang, dari itu diperbaiki, dan itu akan menjadi kunci ketika kualifikasi ataupun ketika sprint race berlangsung. Jadi itu harus pembalap juara dunia itu harus bisa memahami seperti Pecco tentang sirkuit yang akan dia jelajahi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Pecco memang dia itu belajar ya, ketika dia masuk ke sirkuit yang baru atau ketika dia mengatakan di Mandalika, di track 2 di sektor 2, dia tahu dia bisa sangat cepat di situ. Jadi dia berpengalaman dan menambah jam terbangnya, menambah ilmunya gitu ya. Bukan ilmu Naruto tapi ilmu pengalaman track. Karena ketika dia tahu di mana dia cepat, di mana ketika dia lambat gitu ya, dan dia memperbaikinya. Jadi pengalaman itulah yang harus dibuat oleh para rider jika ingin juara dunia ya. Dan itu bukan kalau pemula sih agak susah gitu ya. Daripada itu harus berpengalaman dan tentunya punya bakat juga gitu ya, seperti Pecco yang memang didikan dari Valentino Rossi seperti itu. Jadi harus, kalau balapan tuh jangan cuma ya balapan aja gitu ya. Jadi harus bisa setiap tikungan, setiap track itu harus dicermati, harus dipelajari gitu ya. Jangan cuma balapan dan ya nggak dapat apa-apa, baru-baru podium gitu ya. Jadi itulah yang harus digarisbawahi oleh para rider seperti Pecco yang memang dia selalu belajar terus, dan akhirnya dia bisa memahami track yang mana dia berpotensi bisa sangat cepat dan juga menjadi podium seperti itu. Yang ketiga jelas memang setup motor yang disediakan oleh pabrikan Ducati untuk para ridernya ini jelas membuat para ridernya memang sangat lihai, sangat enak lah gitu ya. Jadi mereka tidak perlu karena timnya sudah setupnya sudah baik, dan tinggal masukan dari ridernya seperti apa, seperti Pecco, feedbacknya seperti apa dari para krunya, dan itu yang membuat Pecco itu ya tidak usah memberikan feedback yang lebih gitu ya. Karena memang timnya sudah sangat berpengalaman, sudah tahu ya, tidak seperti baru pemula, karena memang sudah berpengalaman ya, udah insinyur segala macam. Dan itu juga jadi kalau misalnya Pecco bilang begini, dan ya krunya sudah tahu ya setup motor seperti apa yang cocok untuk lintasan basah, kering, hujan, salju, berlahar api gitu. Maksudnya lintasannya seperti apa, dan timnya sudah bisa
menebak atau menyiapkan setup motor yang terbaik untuk rider-ridernya. Pilihan ban yang tepat ketika kondisi basah atau kering ini adalah hal yang harus dipahami oleh rider-rider seperti Peko yang memang dia sudah bisa mencermati pemilihan ban yang apa yang cocok untuk trek gitu ya. Jadi dia itu sering podium, sering memang dia belajar terus berpengalaman dan dia bisa tahu ban apa yang sekiranya bisa cocok dengan lintasan berikut gitu ya. Apalagi kalau misalnya cuacanya akan hujan atau kering, itu bisa menyiapkan ban soft, hard atau ban apa gitu ya. Jangan ban sepeda juga gitu, ban yang cocok gitu ya untuk trek yang akan dilintasan, karena ban itu sangat penting. Karena kalau misalnya tidak pemilihan ban yang tepat, bukannya malah gacor, bukannya malah menang balapan, nanti malah zong gitu ya, malah lambat, kalau enggak ya slip atau dia jatuh gitu. Ban itu mempengaruhi performa ya, karena ban itu kadang kan kalau ketika balapan itu misalnya Peko nih, ketika dia milih ban yang tepat, sedangkan rival-rivalnya itu yang lainnya bannya yang beda dari yang dia pakai, justru itu akan membuat dia bisa, walaupun dia posisi 3 gitu ya, dia bisa nyusul ke posisi 1. Karena kenapa? Rider yang di depannya itu misalnya Marquez atau Martin itu bannya kurang bagus, kurang tepat, jadi ban itu bisa mempengaruhi berapa motornya dilambat gitu ya, bukan lambat kayak keong tapi lambat apa namanya, dia kecepatan menurun gitu, kecepatan balapnya itu menurun, jadi bisa disalip sama Peko yang pemilihan bannya itu tepat. Jadi itulah, ban itu harus benar-benar harus tepat dan tidak melenceng seperti itu. Apalagi memang bannya Michelin ini sangat cocok dengan Ducati di grip bagian belakang. Jadi itu bisa mempengaruhi juga. Ban Michelin ini sangat menguntungkan untuk pabrikan Ducati, karena kenapa? Ini sangat cocok untuk bagian depan, bagian belakangnya bannya Ducati, atau bagian depan ya, bagian belakang kayaknya. Bagian belakang ban Ducati itu sangat mempengaruhi performa dari para ridernya seperti Peko yang bisa melesat seperti jet gitu kalau misalnya dia pakai ban yang bagus dan bisa menyalip-nyalip para rivalnya termasuk Marquez juga gitu ya. Juga selanjutnya gaya balap Peko ini dia bisa berubah ketika hujan. Ketika hujan turun itu gaya balapnya Peko itu bisa berubah ya, seperti Power Ranger bukan, tapi dia berubahnya itu memang mengurangi kecepatan di tikungan agar tidak slip ataupun agar menjaga traksi ya. Karena memang jika ketika kondisi hujan terus malah melesat saja, malah tidak mengurangi kecepatan ketika tikungan yang emang ekstrim, tikungan yang benar-benar harus mengerem sampai 50 atau 60 km, jelas itu akan berpotensi untuk slip dan tergelincir dan akhirnya jatuh berseluncur di hujan gitu. Jadi Peko ini kalau hujan tuh bisa berubah gaya balapnya dan dia mengurangi agar menjaga keseimbangan gitu ya, agar ban tidak menjadi selip dan dia bisa terus melanjutkan balapan. Karena kalau misalnya hujan itu emang, kalau misalnya kita telat dan kita harus bisa memprediksi cuacanya mungkin akan hujan, atau waktu itu kan ketika Martin tuh di sirkuit apa tuh lupa ya, ketika Martin dikiranya akan hujan gitu, dia kan udah kerasa nih bannya udah kering, ada hujan dikit udah agak goyang-goyang tuh, terus dia ganti, terus yang lain si Martin masuk ke pedok, sedangkan Peko sama Marquez yang lainnya terus aja, dan pada akhirnya benar gitu, cuacanya malah terang lagi gitu ya, nggak hujan, jadinya Martin malah suwe, jadi zong dia gitu. Jadi itulah itu harus bisa sekiranya ini hujan atau tidak itu harus bisa, jadi feeling itu harus kuat itu ya. Jadi jangan hujan dikit langsung ganti ban, itu bisa beresiko ya emang antara 50-50, antara 50-50 ya, antara mau hujan gede atau enggak hujan gitu. Jadi itu ya harus ambil resiko seperti itu ya, seperti Martin yang ya ini memang kesalahan dia karena memang tidak bisa diprediksi gitu hujan itu ya. Bagaimana menurut kalian tentang pendapat kalian tentang Peko Bagnaia? Silahkan berkomentar di bawah seperti apa adaptasi atau performa Peko di berbagai lintasan dia bisa memahami dan menjadi juara dunia. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap video gua yang baru tentang Peko, Marquez atau rider lain, atau tentang MotoGP, seputar MotoGP. Oke?
Sampai jumpa kembali. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan bosan-bosan sama gua karena gua akan selalu membahas MotoGP yang seru-seru, oke? Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.